Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dia Damayanti Lestari. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang networking pada VirtualBox. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas nanti? Yang pertama ada reset MAC address, yang kedua ada network mode NAT, yang ketiga ada NAT versus NAT network, yang keempat ada praktek NAT network, yang kelima ada bridge network, yang keenam ada host only network, dan yang ketujuh ada disable Windows firewall, yang terakhir ada internal networking part 1 dan part 2. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, di sini ada contoh ya guys. Di sini ada virtual machine yang terhubung ke internet, virtual machine yang terhubung ke laptop, dan virtual machine yang terhubung ke virtual machine. Di sini materinya yaitu adalah reset MAC address, dan ini contohnya reset MAC address ya teman-teman. Untuk prakteknya, kita langsung saja ke VirtualBox. Nah, teman-teman, sebelum kita ke VirtualBox, kita mau download dulu VirtualBox yang versi 6 ya teman-teman. Karena kalau VirtualBox yang versi 7 ada fitur yang kurang lengkap, jadi tidak bisa. Nah, untuk mendownloadnya, kita ketik dulu versi 6. Nah, di sini kita enter. Terus kita pilih yang pertama ini ya, teman-teman. Kita klik. Nah, kalau sudah di sini ada pilihannya, yaitu VirtualBox versi 6 yang ada di Windows, OS, dan Solaris. Di sini saya menggunakan Windows OS ya teman-teman, dan kita klik saja. Nah, di sini otomatis sudah terdownload VirtualBox versi 6-nya, tinggal tunggu sampai full. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Nah, di sini teman-teman masuk ke VirtualBox-nya. Sebelumnya saya sudah memiliki server, di mana server ini memiliki MAC address-nya sama ya teman-teman. Ini. Nah, gimana sih cara mengubahnya? Jadi gini, pertama-tama kita klik kanan pada salah satu server, lalu kita pilih setting, kita pilih network, kita klik advance. Nah, di sini muncul ada MAC address-nya ya teman-teman, 0800278882EA3. Nah, kita coba cek yang satunya ya teman-teman. Nah, di sini sama ya seperti server yang pertama. Nah, di sini gimana sih cara mengubahnya? Gampang sekali teman-teman. Kalian tinggal klik kanan pada server yang pertama, lalu kita klik setting, setelah itu network, kita pilih advance. Nah, di bagian MAC address ini di samping kanannya itu ada tanda panah memutar yang artinya mengubah. Nah, di sini kita bisa klik aja langsung. Nah, di sini udah beda ya MAC address-nya teman-teman. Yang tadinya 0800278882EA3 menjadi 0800277777CD6. Lalu kita klik OK.
Jangan lupa yang kita clone juga kita ganti ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman caranya mengubah MAC address-nya. Nah, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu Network Mode NAT. Jadi di sini ada simulasi NAT pada VM. NAT atau Networking Address Translate berguna untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Jadi VM kita akan mendapatkan internet dari laptop atau OS melalui hidden interface. Jadi VM akan mendapatkan internet dari laptop atau OS ya teman-teman melalui hidden interface. Nah, gimana sih prakteknya? Langsung saja kita buka VirtualBox-nya ya teman-teman. Lalu kita klik kanan pada salah satu server. Lalu kita klik setting. Setelah itu kita klik network. Terus di sini attach to-nya kita pilih yang NAT. Di sini kita bisa ganti ya, tapi kita pilih yang NAT. Setelah itu kita klik off. Lalu kita start ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan username-nya ya. Kita sudah berhasil login. Kita akan cari tahu nih apakah VM kita sudah mendapatkan internet. Nah, caranya Nah, di sini kita ketikkan ping google.com. Kita enter. Nah, jika hasilnya seperti ini, artinya VM kita sudah terkoneksi dengan internet. Nah, gimana sih cara memberhentikan ini yang 64 bytes? Cukup kalian klik CTRL plus C. Nah, di sini sudah otomatis terhenti ya teman-teman. Di sini kita berhasil menerjemahkan IP private ke IP public pada hidden interface. Tapi karena ini hidden interface, kita tidak bisa nge-ping IP di command prompt laptop atau host kita karena akan muncul request timeout. Kita coba saja teman-teman. Langsung saja kita buka command prompt-nya. Di sini kita ketikkan ping, lalu masukkan IP address-nya 10.0.0.2. Kita enter ya teman-teman. dia memang ada dari kamu. Nah, di sini hasilnya request timeout ya teman-teman. Nah, materi yang ketiga ada NAT vs NAT network. Di sini ada diagram yang mengilustrasikan bagaimana sebuah host OS mendistribusikan koneksi internet ke beberapa virtual mesin menggunakan mode NAT, Network Address Translation. Ini adalah konfigurasi standar dalam virtualisasi untuk memberikan akses internet secara aman. Nah, penjelasan komponen utamanya, host OS sebagai gateway, laptop di tengah, berfungsi sebagai jembatan tunggal, hanya host yang memiliki koneksi langsung ke internet. Hidden interface. Ini hidden interface. Garis horizontal ini mewakili virtual adapter. Ini adalah antar muka gaib yang disediakan oleh hypervisor seperti VirtualBox atau VMware untuk menghubungkan dunia virtual ke dunia fisik. Identitas GSOS. Perhatikan
bahwa kedua VM memiliki IP yang sama. Ini ya, IP 10.02.15. Sama juga ya, guys. Hal ini memungkinkan karena masing-masing VM berada dalam private network yang terisolasi satu sama lain. Nah, untuk prakteknya langsung saja kita kita klik kanan, setting, network. Nah, di sini attach to-nya diganti dengan NAT network. Satu yang server kedua juga sama ya, teman-teman. Kita klik all. Nah, di sini kita klik show. Kita akan mencoba IP address kita dengan perintah ketik sudo dh min r enter. Di sini masukkan password, terus enter. Nah, kita coba mencobakan IP address baru dengan perintah sudo dh client enforce. Nah, setelah itu kita ketik IP address lalu enter. Nah, ini IP address-nya sudah muncul ya, teman-teman. Kita coba ke yang satunya ya, di server clone. Nah, IP address-nya dengan yang server 1 itu berbeda ya, teman-teman. Jadi kedua server ini itu sudah bisa saling berkomunikasi ya, teman-teman, karena IP address-nya sudah berbeda. Kita coba ping kan IP address-nya, ping lalu kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil mengkomunikasikan atau menghubungkan dua server ini ya, teman-teman. Lalu kita ping yang satunya. Hasilnya sama ya seperti yang pertama, karena ini sudah berhasil mengkomunikasikan atau menghubungkan dua server, teman-teman. Jadi sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, kita di sini matikan dulu ininya. Nah, di sini kita disuruh login terlebih dahulu ya, teman-teman. Masukin passwordnya. Jadi, kalau sudah login seperti ini, kita akan mencari IP address Ubuntu server kita terlebih dahulu. Caranya, ketikkan IP address. Nah, di sini sudah tertera ya, teman-teman, IP-nya 10.0.2.15. Nah, jangan lupa juga
IP Ubuntu server yang clone. Nah, di sini kita ketikkan IP address. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, IP-nya sama seperti IP Ubuntu server yang pertama. Nah, IP address antara Ubuntu server dan server yang satunya itu sama ya teman-teman. Jadi dua server ini tidak bisa saling komunikasi ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu ada host only network, bridge network. Di sini ada simulasi bridge network ya teman-teman. Mode ini membuat VM seolah-olah merupakan perangkat fisik nyata yang terhubung langsung ke router yang sama dengan host. Karakteristik ini VM mendapatkan IP dari subnet. Di VM mendapatkan IP dari subnet yang sama dengan host. Contohnya 192.168.20.34. Nah, akses VM memiliki akses penuh ke internet dan dapat diakses langsung oleh perangkat lain di jaringan lokal. Fungsinya digunakan jika VM harus berperan sebagai server nyata dalam jaringan lokal. Nah, untuk prakteknya langsung saja kita buka VirtualBox-nya, terus kita klik kanan pada servernya, terus kita klik setting. Di sini kita pilih network. Nah, di attach to-nya kita ganti dengan bridge adapter. Nah, nama di sini itu merupakan interface yang tersambung di Wi-Fi saya ya teman-teman. Nah, jadi untuk bridge adapter, dia itu akan langsung otomatis ke internet yang terhubung dengan host OS kita. Kita klik apa saja, terus kita langsung klik start. Nah, di sini kita coba cek IP address yang akan kita dapat dengan mengetik IP address. Lalu kita enter. Nah, di sini IP address-nya sudah tertera ya teman-teman. 10.148.68.69/24. Nah, IP tersebut sesuai dengan IP yang terhubung dengan host OS kita ini adalah IP dari Wi-Fi yang saya gunakan tadi ketika VM kita dapat bridge network. IP yang ada di VM kita ataupun IP VM kita itu akan sesuai dengan internet yang terhubung oleh laptop kita. Sini ada simulasi host only network. Sesuai namanya, jaringan ini hanya menghubungkan VM dengan host OS melalui host only interface. Karakteristiknya terbentuk jaringan private antara laptop atau host OS dan VM atau guest OS. Akses tidak ada akses internet. VM hanya bisa berkomunikasi dengan host dan VM lain yang berada di mode yang sama. Fungsinya sangat aman untuk keperluan pengembangan aplikasi lokal atau pengujian yang tidak membutuhkan koneksi luar. Kita pencet file. Terus di sini kita pilih host network manager. Nah, kalau kalian belum membuat seperti ini, kalian pencet create ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya, jadi saya tidak akan membuat lagi. Kalau sudah, kita pencet servernya, terus klik kanan, kita pilih setting. Setelah setting kita pilih yang network ini, kita ganti dengan host only adapter. Nah, sudah kita off.
Setelah itu di sini kita perlu menghapus IP address yang sudah kita punya dengan cara mengetikkan sudo dhc client -r terus np 0 S3, terus kita enter. Sini kita masukkan passwordnya, terus kita enter lagi. Di sini kita masukkan perintah sudo dhc client terus np S3, terus kita enter lagi. Nah, di sini kita ketikkan IP address, kita enter. Di sini kita harus meminta lagi ya teman-teman, dengan cara kita ketikkan sudo dhc client terus -r, kita maaf terus np os3, terus kita enter. Maaf teman-teman, salah. Kita akan menuliskan perintahnya, yaitu sudo dhc client terus kita langsung ke np os3. Nah, di sini kita enter. Setelah itu kita ketikkan lagi IP address-nya, kita enter lagi. Nah, di sini IP address sudah tertera, yaitu 192.168.168.56.102/24. Nah, kita cek lagi di kontrol panelnya apakah sama. Di sini kita pilih yang change adapter setting, terus kita pilih VirtualBox only, host only network. Klik 2 kali, terus kita di sini cek details. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman IP address laptop saya, yaitu 192.168.56.1. Jadi di keduanya ini sudah bisa dihubungkan ya teman-teman. Nah, langsung saja kita coba teman-teman. Jadi nanti pinnya akan jadi seperti ini. Nah, di sini pasti hasilnya kosong. Di sini isinya kosong karena Defender firewall kita masih terjaga atau on, yang berarti gagal. Dan jika berhasil, mesti akan muncul output. Aja kita ke kontrol panel lagi, kita klik. Maaf, salah teman-teman, kita ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan pin 192.168.56.102. Kita ketikkan IP address yang ada di VM kita ya teman-teman. Kita enter. Nah, kalau hasilnya seperti ini, berarti Defender firewall kita itu masih terjaga. Nah, jadi ini semua tuh gagal. Materi selanjutnya yaitu disable Windows Firewall. Bagaimana sih cara ini disable Windows Firewall-nya? Kita langsung ke itu aja ya teman-teman, ke kontrol panel. Di sini kita pilih System and Security. Terus di sini kita pilih Windows Defender Firewall. Nah, di sini tampilannya masih hijau, yang artinya masih terjaga ya teman-teman. Di sini kita akan mematikannya. Caranya itu kita pilih turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, di sini kita pencet, terus nah, di sini masih nyala ya.
Kalau misalkan kita ingin mematikan, itu kita pilih yang tilang merah ini, kita pencet. Nah, di sini sudah tidak bisa ya teman-teman, karena sudah dimatikan. Kita matikan lagi setelah praktek, jadi kita akan menyalakan lagi karena ini cukup berbahaya. Jadi setelah praktek kita akan menyalakannya lagi. Nah, kalau sudah, kita tinggal nyalakan lagi ya teman-teman. Caranya itu tinggal pencet ini doang. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini juga sama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu ada Internal Networking Part 1 and Part 2. Ini ada simulasi internal network. Ini adalah jaringan yang benar-benar tertutup dan terisolasi dari dunia luar maupun host. Karakteristiknya hanya VM yang saling terhubung satu sama lain melalui virtual switch. Aksesnya, host OS tidak bisa mengakses jaringan ini, begitu juga internet. Fungsinya cocok untuk simulasi laboratorium, jaringan yang kompleks, atau pengujian malware agar tidak bocor ke sistem utama. Nah, sekian dari saya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.